Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah konsep dasar dan penata laksanaan keracunan alkohol. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ayu Dwi Afrilianti dengan NIM 172-310-101-182. Yang kedua, Diana Neuvitasari dengan NIM 172-310-101-188. Yang ketiga, Desi Rosantika dengan NIM 202-310-101-074. Yang keempat, Laylatul Fitria dengan NIM 202-310-101-079. Yang kelima, Alvina Rizky Faranadita dengan NIM 202-310-101-166. Yang keenam, Fahmi Wildana dengan NIM 202-310-101-169. Yang ketujuh, Tasya Kamila Pramesti dengan NIM 202-310-101-170. Yang ke-8 dengan saya sendiri, Anissa Permatasari dengan NIM 202-310-101-171. Yang ke-9, Halimatus Sa'diyah dengan NIM 202-310-101-178. Lalu yang ke-10 ada Alia Izzatur Rahma dengan NIM 202-310-101-179. Baik, selanjutnya adalah definisi. Keracunan alkohol merupakan akibat yang ditimbulkan dari pengonsumsian alkohol dalam jumlah yang berlebih baik disengaja maupun tidak. Alkohol itu sendiri merupakan zat psikoaktif yang bersifat adiktif. Bersifat psikoaktif karena alkohol bekerja langsung secara selektif pada otak, sedangkan sifat adiktif alkohol ini seperti kecanduan atau ketergantungan seseorang terhadap suatu zat. Menurut Tritama 2015. Indonesia dalam Global Health Observatory tahun 2010 masuk pada negara dengan konsumsi alkohol terendah. Akan tetapi, sejak tahun 2007 sampai 2013, kasus mengenai keracunan alkohol terus meningkat hingga 40%. Sebagian besar kasus keracunan alkohol disebabkan oleh etanol dan metanol. Selanjutnya ada penyebab. Yang pertama adalah keracunan metanol. Keracunan metanol merupakan keracunan akibat mengonsumsi metanol itu sendiri. Keracunan metanol disebabkan karena adanya oksidasi metanol dengan enzim dehidrogenase alkohol yang akan menjadi formaldehid. Setelah menjadi formaldehid, selanjutnya akan dimetabolisme oleh dehidrogenase formaldehid menjadi asam format. Asam format inilah yang merupakan metabolik toksik yang dapat menyebabkan gangguan pada ketajaman penglihatan, asidosis metabolik, kebutaan, hingga yang paling parah adalah kematian, oleh A.A. Mas Putrawati Triningrat 2010. Selanjutnya ada keracunan etanol. Keracunan etanol disebabkan oleh proses metabolisme etanol yang mengakibatkan terjadinya pengurangan NAD menjadi reduksi NADH. 98% etanol yang diabsorpsi dalam tubuh akan mengakibatkan oksidasi enzim. Pada konsentrasi 5-10%, etanol akan memblok kemampuan neuron dalam impuls listrik. Hal ini akan berpengaruh pada proses transport ion. Jadi, keracunan etanol itu sendiri disebabkan karena adanya kekurangan NAD yang mengakibatkan asam amino yang biasanya masuk ke dalam jalur glikolisis berubah ke jalur yang lain, oleh Muhammad 2010. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu manifestasi klinis. Menurut Kurniati, tahun 2018, ciri-ciri gejala keracunan alkohol sangat bervariasi dari yang sifatnya ringan, yaitu ataksia atau sempoyongan, sampai berat, yaitu koma atau tidak sadarkan diri. Pada intoksikasi yang berat, penderita menunjukkan gejala yang stupor atau tidak bereaksi atau menjadi koma. Orang yang keracunan alkohol biasanya mengalami penurunan koordinasi otot, dehidrasi, hipoglikemia, hipotensi, hipotermia atau hipertermia, asidosis laktat, mual dan muntah, nyeri abdomen, depresi pernafasan, hingga takikardi. Selanjutnya ada patofisiologi. Metanol, isopropanol, dan propilen glikol diabsorpsi melalui kulit normal. Sebaliknya, etilen glikol dan dietilen glikol
diabsorpsi hanya sejumlah kecil setelah menembus kulit. Inhalasi metanol atau absorpsi topikal dari etilen glikol, propilen glikol, isopropanol, dan etilen glikol dapat menyebabkan intoksikasi. Tetapi kebanyakan intoksikasi terjadi setelah meminum atau menelan secara oral. Atau pada kasus propilen glikol setelah pemberian intravena, metanol dapat menimbulkan bahaya intoksikasi karena hasil metabolitnya. Setelah diminum, segera diserap melalui traktus gastrointestinal, kemudian didistribusikan ke dalam cairan tubuh dan mencapai kadar puncak dalam darah, sekitar 30 menit sampai 60 menit. Selanjutnya yaitu penata laksanaan. Yang pertama ada stabilisasi, meliputi pembebasan jalan nafas, perbaikan fungsi jalan nafas atau ventilasi dan oksigen, dan perbaikan sistem sirkulasi darah. Kedua yaitu resusitasi cairan yang agresif pada jam pertama penanganan. Ketiga, dekontaminasi dan eliminasi gastrointestinal dapat dilakukan dengan pengosongan lambung bila pemaparan kurang dari 60 menit. Keempat, pemberian etanol infus dipertimbangkan pada pasien yang dicurigai mengkonsumsi metanol lebih dari 20 mgdl. Kelima, yaitu diuresis paksa atau bila tersedia sarana hemodialisis merupakan pilihan yang lebih baik, terutama bila pH kurang dari 7,2 dan tidak memberikan respon yang baik pada terapi. Keadaan gagal ginjal, gangguan visual atau konsentrasi metanol dalam darah lebih dari 50 mgdl. Keenam yaitu koreksis asidosis dengan pemberian sodium bikarbonat jika pH darah kurang dari 7,27. Pemberian asam folat 50 mgIV setiap 4-6 jam selama beberapa hari sangat penting mengingat metabolisme asam format menjadi karbon dioksida dan air tergantung dari ketersediaan asam folat dalam tubuh. Yang terakhir yaitu hipotensi, diberikan cairan IV yang adekuat, dapat dipertimbangkan pemberian dopamin dengan dosis 2-5 mcg per kg, BB per menit dan dapat dititrasi bila perlu. Baik, selanjutnya adalah gejala klinis yang ditimbulkan dari konsumsi alkohol. Yang pertama kebingungan, yang kedua muntah-muntah, yang ketiga kejang, yang keempat bradypnea atau pernafasan lambat di mana frekuensi nafas kurang dari 8 kali per menitnya. Kemudian bernafas tidak teratur. Dalam setiap nafasnya terdapat selang waktu lebih dari 10 detik. Kemudian kulit tampak kebiru-biruan atau kulit pucat. Suhu tubuh rendah atau hipotermia. Dan yang terakhir pingsan atau tidak sadar dan tidak dapat dibangunkan. Faktor resiko. Ada sejumlah faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami keracunan alkohol. Antara lain yang pertama, ukuran dan berat badan. 2. Kondisi kesehatan Anda secara keseluruhan. 3. Mengkonsumsi alkohol saat perut kosong. 4. Mencampurkan alkohol dengan obat lain. 5. Persentase kadar alkohol dalam minuman yang diminum. 6. Kadar dan jumlah konsumsi alkohol. 7. Tingkat toleransi tubuh terhadap alkohol. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu dampak yang ditimbulkan dari alkohol. Komplikasi berat dapat terjadi akibat keracunan alkohol, termasuk 1. Menghentikan pernafasan. Tidak sengaja menghirup muntahan ke dalam paru-paru dapat menyebabkan gangguan berbahaya atau gangguan pernafasan fatal atau sesak napas. Yang kedua, dehidrasi berat. Muntah dapat menyebabkan dehidrasi hebat, yang menyebabkan tekanan darah sangat rendah dan denyut jantung cepat. Yang ketiga, kejang. Tingkat gula darah kemungkinan akan menurun signifikan sehingga berpotensi menyebabkan kejang. Yang keempat, hipotermia. Suhu tubuh bisa turun menjadi begitu rendah sehingga bisa menyebabkan serangan jantung. Yang kelima, kerusakan otak. Minum berat dapat menyebabkan kerusakan otak yang bersifat irreversibel. Yang keenam yaitu kematian. Salah satu masalah di atas dapat menyebabkan kematian. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya yaitu metode pemeriksaan. Gamma glutamil transferase atau GGT. GGT merupakan enzim yang terletak di permukaan membran sel, dihasilkan oleh banyak jaringan. Enzim ini terutama banyak ditemukan di hati dan ginjal. Dalam jumlah rendah juga ditemukan pada limpa, kelenjar prostat, dan otot jantung. Metode pemeriksaan GGT adalah dengan menggunakan spektrofotometri dengan bahan pemeriksaan yang digunakan berupa serum atau plasma heparin. Selanjutnya ada mean cospular volume atau MCV. Mean cospular volume adalah volume
korpuskular rata-rata sel darah, yaitu ukuran dari volume eritrosit. Peningkatan MCV dapat menurun perlahan 2 hingga 4 bulan setelah penghentian asupan alkohol. Selanjutnya ada pemeriksaan darah. Seseorang dengan konsumsi alkohol berlebih berisiko mengalami komplikasi yang mempengaruhi darah dan sumsum tulang tempat produksi darah. Konsumsi alkohol kronis dapat memicu predisposisi pendarahan, peningkatan jumlah trombosit darah atau tromositopenia, gangguan fungsi trombosit atau trombositopati, dan berkurangnya fibrinolisis pada sistem pembekuan darah. Mekanisme pemeriksaan dilakukan dengan pengambilan sampel darah vena, pembuatan plasma prosedur prothrombin time, prosedur activated partial thromboplastin time, dan terakhir menggunakan hematology analyzer. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kadar aspartate, aminotransferase, alanin aminotransferase, hemoglobin, jumlah eritrosit, leukosit, trombosit, hematokrit, prothrombin time, dan activated partial thromboplastin time apakah dalam kondisi normal atau tidak. Yang terakhir ada tes alkohol cepat. Tes alkohol cepat ini ditujukan sebagai metode cepat untuk mendeteksi kadar alkohol dalam saliva yang menggunakan metode deteksi alkohol saliva strip test, sebagaimana jika blood alcohol concentration atau BAC melebihi kadar 0,02%. Tes ini ditujukan sebagai semi kuantitasi alkohol etil dalam saliva untuk mengkonfirmasi konsentrasi spesimen positif. Teknologi enzimatik lain seperti hand space gas chromatografi sebaliknya digunakan. Baik, kesimpulan pada materi kali ini yaitu tentang keracunan atau mabuk alkohol, yaitu keadaan yang diderita oleh seseorang akibat kelebihan jumlah takaran atau dosis ketika penggunaan alkohol. Gejala klinis yang ditimbulkan dari alkohol yaitu penglihatan menurun, kebingungan, muntah, kejang, bernapas lambat dan tidak teratur, kulit berwarna kebiruan atau pucat, hipotermia, pingsan, dan tidak dapat dibangunkan. Metode pemeriksaan alkohol yang digunakan untuk mengetahui tinggi kadar alkohol dalam jumlah tubuh yaitu yang pertama ada gamma glutamyl transferase atau GGT. Selanjutnya ada mean cospular volume atau MCV. Selanjutnya ada pemeriksaan darah dan juga tes alkohol cepat. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.